Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Andum Kawruh Hujang Rawing. Ini Andum Kawruh Hujang Rawing akan membahas ngaji diri tentang peperangan wayang ya. Sebab dalam cerita wayang ada 3 peperangan besar, peperangan gede, yaitu adalah perang harta, tahta, wanita, perang Bratayuda dan perang perbatasan dan nafsu wanita. Itu artinya seperti itu. Perang Bratayuda kalau di India itu adalah sejarah, dijadikan sejarah sampai ke Jawa. Nah, sejarah sampai raja terakhir sampai ke Raja Majapahit itu adalah sejarah dari Bratayuda. Tapi saya tidak cerita dengan sejarah, sebab kalau sejarah mungkin sudah diperankan oleh para dalang masalah sejarah wayang. Udah banyak di channel-channel yang lain yang sudah diperankan oleh dalang dan diceritakan. Tapi saya akan bahas ini dari sisi kaji diri gitu. Sebab saya udah bilang kalau di Jawa itu bahwa wayang ini adalah gambaran atau wayang itu adalah bayangan. Bayangan bagaimana kita mengaji diri. Nah, makanya dulu untuk pakai sarana dakwah makanya melalui wayang. Makanya saya di sini akan bahas dari sisi kaji diri ya, ngaji diri tentang wayang. Ngaji diri tentang wayang yang perang 3 tadi adalah perang harta, tahta, dan wanita. Nah, apa sih perang harta itu? Perang harta itu adalah perangnya raga ya, perang raga. Raga manusia ini seperti perang Bratayuda, tidak ada puasnya. Hanya gara-gara harta, hanya gara-gara kerajaan, digambarkannya di pewayang. Ini kan terjadinya perang Bratayuda itu kan karena merebut kerajaan, artinya harta ya. Hanya kekuasaan, sehingga jadi peperangan antara saudara ya, adik kakak, perang semua. Dan perang harta itu tidak akan musnah dan tidak akan pernah puas. Perang harta itu tidak bisa hilang, walaupun sampai kita tua tetap kita masih membutuhkan harta itu, dan kita tetap harus berperang. Kenapa saya bilang tidak ada puasnya atau tidak pernah hilang? Karena di saat perang Bratayuda itu perang yang terakhir, yaitu ada yang tidak mati dari keturunan Astina, yaitu ada 2, yaitu adalah Kartomarma dengan Haswatama itu. Kartamarma dengan Haswatama itu tidak mati. Waktu saat perang dia masih ngumpet. Bahkan dia sampai hidup di zaman Parikesit gitu. Muncul di zaman Parikesit. Artinya kita uber sampai kemanapun itu harta, walaupun kita sudah peroleh itu kerajaan, tetap kita tidak akan puas harta itu. Nah, di situ makanya yang berperan adalah Krishna yang mengendalikan Pandawa 5. Kepuasan itu yang bisa membawa kita ketenangan itu, atau kepuasan itu bukanlah harta pada intinya, yaitu adalah Pandawa 5 bergabung menjadi satu sampai akhir. Nah, apa arti dari Pandawa 5 itu sendiri? Arti dari Pandawa 5 itu sendiri yaitu adalah Bima ini adalah titisan Bayu. Bayu itu adalah angin. Angin itu adalah napas kita. Nah, Arjuna itu netra, indra,
mata ya, mata. Nah, Nakula Sadewa itu lahir dan batin. Lah, Puntadewa itu adalah jantung. Artinya kalau kita jantung, mata, lahir batin, napas kita dikendalikan, itulah yang ketenangan sejati, atau itulah yang bisa mendapatkan kepuasan. Nah, otak inilah yang mengatur ini semua supaya ini tuh fungsi, supaya hidup bergerak di antara 5 ini tadi, jangan sampai pisah. Pendawa 5 ini tadi dihidupkan sampai ke surga, sampai muksa dia ini. Nah, itulah yang disebut kepuasan sejati, cuman ada di dalam diri sendiri, yaitu adalah pendawa 5 tadi. Jadi walaupun kita kejar kemanapun harta, sampai kerajaan itu kamu dapat pun, kamu tidak akan puas. Itulah disebut perang Bratayuda, perang harta ya. Lalu yang kedua adalah perang tahta. Perang tahta itu adalah perang kedudukan ya, perang batas. Lalu, siapa di situ yang berperan di antara perang tahta tadi? Yaitu adalah Suteja dengan Gatotkaca ya. Gatotkaca itu waktu masih muda namanya adalah Tutuka ya. Waktu masih muda namanya Tutuka. Itu bahasa Sanskerta ya. Tutuka itu artinya apa? Mulut. Nah, terus Suteja, teja itu adalah pikiran. Jadi orang itu biar berpikir banyak segala macam pun, mau mikir kaya, mau mikir sakti, mau mikir semua dia ingin kuasai, itu semakin ngaco, akan jadi sebuah hayalan semata. Karena pikiran tidak akan fungsi kalau mulut kita ini bersuara. Jadi nggak ada orang mikir sambil ngomong atau orang ngomong sambil mikir. Yang ada orang tuh mikir dulu baru ngomong, atau ngomong dulu baru mikir. Gitu. Untuk mengatasi pikiran kita yang ngaco, yang selalu kemana-mana, nah ini kita harus bersuaralah untuk mengatasi mulut itu tadi. Nah, tetapi di pewayangan itu Suteja ini adalah mati hidup lagi. Artinya pikiran kita walaupun kita tutup, dia dalam sekian detik akan hidup lagi. Nah, di situ ada namanya mulut, disebut ada suara hati. Nah, suara hati inilah yang bisa mengatasi itu semua. Makanya di situ Gatotkaca lah yang menang. Itulah disebut namanya perang tahta, perang kedudukan. Di situ Gatotkaca yang bisa menang. Artinya mulut kita lah yang harus berhati-hati, harus bicara hati-hati, dan harus jujur, banyak berzikir atau banyak menyebut Tuhan. Nah, sebut nama Tuhan inilah yang untuk bisa mengatasi pikiran-pikiran yang sensi ya, yang sensi atau yang negatif. Disitulah itulah perang tahta. Lalu yang ketiga itu adalah perang wanita, perang Ramayana. Perang Ramayana ini perangnya Anoman dengan Dasamuka. Dasamuka itu namanya adalah, kata lain adalah Rahwana. Rah itu darah, wana itu hutan. Lah, darah yang lahir di hutan. Lalu disempurnakan sehingga menjadi sebuah buta, yaitu adalah Rawana. Rawana itu 10 tahun tapa puasa. Nah, setelah 12 tahun baru dia mulai berperang. Dan dia tidak bisa dikalahkan hanya oleh Anoman. Anoman itu apa artinya? Nah, Dasamuka itu apa? Dasamuka itu adalah nafsu wanita. Hanoman itu adalah hormon. Nah, kenapa Dasamuka waktu masih kecil itu tapa? Artinya nafsu wanita itu di saat kecil sampai umur 12 tahun itu belum ada. Setelah 12 tahun ke atas itu mulai ada. Makanya
disitulah Anoman mulai mengungkit itu Dasamuka tadi. Begitu Rahwana keluar, begitu Anoman keluar, makanya dia takluk. Nafsu wanita itu kalau sudah bereaksi, tidak ada yang bisa mengalahkan kecuali hormon. Setelah hormon itu keluar, selesai sudah. Makanya Rahwana sampai dimanapun masih ditunggu terus oleh Anoman. Dan Anoman itu pun di zaman perang Bharatayuda dia tidak mati. Dari golongan sini Anoman yang tidak mati itu adalah Anoman dan Baladewa, matinya terakhir. Nah, si Anoman ini sampai zaman kerajaan Majapahit masih ada. Gitu. Karena apa? Dia masih nunggu-nunggu sewaktu-waktu Rahwana itu keluar. Karena kalau Rahwana keluar, nggak ada yang bisa ngalahin kecuali Anoman. Artinya, nafsu wanita itu tidak bisa dikalahkan kecuali hanya dengan Anoman. Tetapi kenapa kok di situ ada kalahnya dengan Anoman? Karena apa? Nafsu wanita itu kalau sudah tua tidak ada lagi. Makanya dia dikalahkan oleh Anoman. Makanya mati, tapi dia akan tumbuh nitis. Makanya banyak titisan Rahwana. Artinya bahkan banyak tumbuh nafsu wanita setelah Rahwana, dan itu pun tetap akan dikalahkan oleh yang namanya Anoman. Ya, inilah cerita tentang Sanepa atau Siloka ngaji diri melalui wayang yang saya kutip. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.